Mbak minta duit 10.000 buat ongkos perjalanan besok. Ya udah saya kasih. 10.000 aja mereka nggak punya. Halo semua, jumpa lagi sama Bang Amin di UGD One Channel. Untuk di video kali ini Bang Amin sudah dapat kiriman video ya, berupa pengalaman untuk di-share ke semua orang agar tahu bahwa caranya member ini loh merekrut orang. Beginilah kenyataan sebenarnya di lapangan. Jadi dengan remehkan para member, mereka punya sejuta cara untuk mencari member untuk menjebak orang agar mau merantau ke berbagai daerah tempat mereka pengembangan. Dan lagi-lagi yang mau melapor ke Bang Amin orang Aceh lagi ya. Ini orang daerah Bang Amin sendiri yang bakal berbagi sama kalian bagaimana dia dari awalnya dijebak dan diajak oleh member untuk merantau ke Bandung ya. Dan dia dijebak dengan apa? Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salmi, saya berasal dari Aceh. Saya di sini hanya mau menjelaskan bagaimana oknum atau oknum cupret yang mengajak korbannya atau cara ngajaknya gimana. Saya ini adalah salah satu mantan anggota. Awal mula saya diajak, saya waktu itu lagi kerja di Jakarta Barat, daerah Mangga 2. Waktu itu saya masuk loker, kalau nggak salah itu loker Bandung namanya. Waktu itu ada yang komen gini, Mbak lagi cari kerja ya? Saya bilang iya. Oh lanjut di WA, Mbak minta WA nya, terus saya kasih WA saya. Habis itu dia ngomong gini, Mbak nelpon aja Mbak biar lebih jelas. Oh udah, saya telepon. Habis saya telepon, saya tanya emang kerjanya apa Mbak, apa Mas, saya bilang gitu kan. Dia bilang oh kerjanya di PT Cendana, kalau gajinya 3.200.000. Terus saya tanya gini, tapi saya nggak punya ijazah. Oh dia bilang gitu, kalau ijazah nggak apa-apa, nanti bisa saya bantu. Terus kalau tempat tinggal gimana, saya tanya gitu. Dia bilang tempat tinggal dan makan selama jam kerja ditanggung. Ya udah saya mau, saya bilang gitu. Dia tanya kapan Mbak bisa berangkat? Insya Allah, saya bilang hari Rabu saya berangkat. Terus kebetulan waktu itu hari Rabu tidak bisa berangkat, soalnya ada kecelakaan sedikit yang harus saya urus di kantor polisi. Habis itu saya berangkat hari Sabtu. Sampai ke sana dia bilang kalau udah sampai terminal Lewi Panjang biar dia jemput sebelum saya berangkat. Pas saya udah berangkat, pas sampai terminal Lewi Panjang, saya bilang, nelpon dia orang yang ngajak saya, Mas saya udah sampai di terminal Lewi Panjang. Dia bilang gini, Mbak saya ada acara mendadak, saya tidak bisa jemput, kata dia gitu kan. Dan lagi-lagi modus lagi. Kenapa mereka nggak mau jemput? Karena mereka nggak punya uang. Kalau misalkan mereka jemput 2 kali bayar uangnya. Mereka ke sana jemput, habis itu pulang lagi 2 kali naik Grab. Kalau ini kan cuma sekali naik Grab, makanya mereka menyuruh si korbannya untuk datang sendiri naik Grab. Bisa saya pesen Grab itu, Mas Mbak kesini, dia bilang gitu. Saya bilang oh ya udah nanti saya pesen sendiri, soalnya sekarang saya mau makan dulu, saya bilang gitu. Habis itu saya makan sebentar, udah sampai ke sana saya dijemput sama orang yang ngajak. Itu udah sore, udah malam, udah azan lah gitu kan. Dijemput sama satu cowok satu cewek, yang ngajak saya itu laki-laki. Habis itu saya disuruh nginap di kosan, disuruh makan, saya tidak mau soalnya tadi saya sudah makan. Terus kata dia, Mbak minta duit 10.000 buat ongkos perjalanan besok. Ya udah saya kasih. 10.000 aja mereka nggak punya. Bayangkan, padahal di seminarnya setiap hari bilang panen duit, tapi ini 10.000 aja nggak punya loh buat ongkos pergi ke tempat seminar mereka. Parah nggak? Habis itu besok pukul 5 Mbak bangun, soalnya interview kerja. Senang dong interview kerja langsung, pas datang langsung interview kerja. Ya udah saya bangun pukul 5 naik angkot. Pas sampai ke sana di gedung, saya didudukin di kursi kedua dari depan. Kok ada suara-suara musik, kata interview kerja sebanyak orang ini. Interview kerja sampai jam berapa, saya bilang itu. Saya nanya sama orang ngajak, Mas itu nanti di interviewnya satu-satu panggil depan. Iya katanya. Takut dong. Habis itu sudah musik, banyak banget orang joget-joget, diputar video tahu-taunya. Tapi saya tidak tahu waktu itu apa, soalnya saya tidak tahu itu apa. Habis itu udah jam makan siang.
makan siang saya dikelilingi semua orang, kayak semut kelilingin madu satu. Nah seperti itulah, saya didudukin di kursi, habis itu dikelilingi sama semua. Habis itu dia bilang nelfon orang tua saya. Ya udah, saya nelfon orang tua saya. Waktu itu kayak semacam tidak sadar diri, nelfon. Habis nelfon, pas saya ngomong sama orang tua saya minta duit 13 juta, orang tua saya bilang tidak ada duit segitu. Ya udah, mama ngomong sama atasan saya bohong itu. Udah, mama saya ngomong sama atasan saya itu, dia bilang ini, anak ibu dia tidak lulus di sini, semua lulus sarjana, dia bilang gitu. Ya udah, nanti saya usahain, mama saya bilang itu kan. Ya udah, insyaallah 2 hari tembus. Terus waktu itu kakak saya udah di bank, kakak saya nelpon saya, itu betul kamu kerja gitu? Kakak saya bilang itu betul. Ya udah, saya udah kirim duit 10 juta, kakak saya bilang itu. Terus dia kasih telepon sama suami dia, terus saya kasih sama upline saya itu, dia bilang betul kerjanya gitu. Terus suami kakak saya bilang ini, itu bukan ngajak-ngajak orang kan? Bukan, kata dia gitu. Ya udah, saya tembus, saya resmi bergabung. Selama 2 bulan saya baik lah pokoknya, soalnya saya masih ada duit, numpang makan semua sama saya. Habis itu saya disuruh ngekos sendiri. Pas ngekos sendiri, mereka tidak ada uang, tidak ada makan, saya bantu mereka makan. Habis itu 4 bulan, ada upline saya yang ngajak saya itu, dia sempat pingsan di masjid soalnya tidak makan udah 2 hari. Dan ada satu upline perempuan saya, dia itu orang Padang, dia tidak makan. Pas saya tanya, kak yuk makan yuk, maaf dek saya kakak puasa, dia bilang gitu. Oh, terus pas dia mau balik kampung, dia bilang bapaknya lagi sakit, masuk rumah sakit. Ya udah, dia balik. Habis itu saya tahu dia nelpon, kakak balik bukan bapak kakak sakit, tapi kakak tidak bertah lagi. Oh ya udah, saya dari situ udah mulai mikir, oh nanti gimana kalau kejadian seperti saya gitu. Udah, waktu itu saya udah ada saya ngajak PO orang Sukabumi, dia nyuri handphone teman saya, disuruh ganti sama saya. Udah, saya ganti. Dan kalau kalian tahu guys, ada banyak banget cerita dari campnya member. Ada nyuri handphone lah, ada nyuri kangkung, nyuri daun ubi, nyuri rokok di warung-warung. Dan ada banyak banget kejadian lain, seperti ada yang pacaran, ada yang hamil di luar nikah. Dan itu semuanya real, nyata, fakta kejadian di berbagai tempat. Dan ini banyak banget laporan ke Bang Amin. Betul, duit saya semakin berkurang. Udah, saya solusi dana terus. Terus waktu itu mereka bilang ini, oh di sini banyak yang negatif, mau pindah ke Jakarta. Mana saya mau pindah ke Jakarta? Kalau di Jakarta banyak teman saya, banyak saudara-saudara saya di Jakarta. Habis itu saya solusi dana, disuruh 2 juta, tapi saya 1,5 juta solusi dana. Habis itu saya balik ke Jakarta, nyampe ke Jakarta, saya kerja selama 6 bulan di Jakarta, sudah ada duit. Saya pergi ke Kalimantan. Habis saya pergi ke Kalimantan, saya bikin paspor di Kalimantan, baru pergi ke Malaysia. Sampai sekarang alhamdulillah tabungan sudah ada, daerah 17 juta sudah ada, padahal itu baru kerja sebentar lah. Habis itu kemarin ada yang ngajak saya itu, dia minta pinjam duit sama saya, soalnya dia bilang tidak ada makan. Ya udah, saya kasih 200.000, tapi sampai sekarang tidak ada bayar. Terus kemarin dia chat lagi minta duit, saya bilang saya tidak bisa kirim duit soalnya lagi lockdown. Saya bilang gitu, kok kamu gitu sih, nggak mau bantu, dia bilang gitu. Udah marah-marah. Ya gitulah, syukurlah udah bisa keluar dari pengalaman saya cukup pahit selama dicampakkan gimana. Bahkan makan aja mereka saya lihat. Malam tahun baru diajak bakar jagung 1 berdua. Gimana itu malam tahun baru? Itulah, buat semua jangan pernah ketipu. Terima kasih. Tuh guys, dengar sendiri, ada banyak cerita guys dari para mantan member pernah dijebak oleh membernet sehingga mereka didoktrin, sehingga mereka bergabung. Mereka tuh bergabung bukan karena keinginan mereka, tetapi karena doktrinan para member yang sangat pintar merayu mereka, mencuci otak mereka di seminar itu, sehingga para korban akhirnya bergabung. Dan setelah bergabung, bagi mereka yang berpikiran jernih, bagi mereka yang mau berpikir ulang lagi, bakal keluar. Tetapi bagi mereka yang bebal, yang nggak pernah kapok, mereka nggak akan pernah keluar. Bahkan mereka akan mencari korban yang lebih banyak lagi. Jadi kalau ada yang komen, bang bukannya mereka korban. Yang namanya korban, mereka akan sadar.
setelah mereka membayar, setelah mereka menyetorkan uang, mereka akan sadar bahwa oh ini salah rupanya ya, dan mereka akan kabur walaupun mereka rugi. Tetapi mereka di sini yang masih bertahan, yang Bang Amin bahas ini, itu mereka emang benar korban, tetapi mereka masih bebal, mereka nggak mau tobat, mereka terus mencari orang. Dan itu harus dibasmi. Oke, cukupin aja video kali ini. Semoga terinspirasi, dan like kalau suka, dislike kalau nggak suka nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye.